Mereka kan berkata Quran itu kitab yang lengkap, sempurna. Nah, makanya kita tanyakan kepada mereka nih, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang isinya itu memperingati tentang makanan yang turun dari surga. Apa itu? Jangan Anda punya Quran tapi Anda nggak jelas apa. Apa? Nah itu makanya kita tanya. Silakan. Bang, jangan bikin pertanyaan yang berat-berat, Bang. Itu nggak akan bisa dijawab. Ya, silakan. Salahuddin Al-Ayyubi. Ini teman saya. Ini Salahuddin Al-Ayyubi, ini teman saya ini, teman-teman ya. Tetangga saya ini, wah. Ya, silakan Salahuddin Al-Ayyubi. Nyokabah kita. Seberai. Nyecerita. Ya. Yai, hari ini kita sedang membahas Yai. Kan kami orang Kristen sekarang ini lagi memperingati hari momen-momen penyaliban dan kenaikan daripada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu peristiwa sebelum penyaliban, disitulah Yesus mengambil roti dan anggur. Ketika dia mengambil roti itu dibagi-bagikan kepada murid-muridnya dengan berkata begini, inilah tubuhku yang diserahkan. Ya, jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, di ayat-ayat yang lain, Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Jadi roti atau makanan yang turun dari surga itu adalah Yesus sendiri. Nah, memakan tubuh Yesus yang diumpamakan dengan roti yang dipecah-pecahkan itu kami peringati sampai detik ini yang disebut dengan perjamuan kudus, perjamuan suci. Nah, masalah Anda tidak percaya, nggak masalah. Yang saya mau tanyakan kepada Anda, ayat ini, perhatikan ayat ini. Di dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-114, kelihatan? Kelihatan ya? Jangan lemes gitu ya. Nah keda. Baru lebaran belum habis lama udah lemas badan kita. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Yang hari turunnya hidangan itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Pertanyaan saya, apakah Isa seorang Muslim? Kalau Isa ya Muslim lah, kalau di dalam Al-Quran dia menyembah Allah. Oke, pengikutnya Muslim betul? Pengikutnya kaum Bani Israel pada masa itu. Bukan Muslim. Berat. Dia mengikuti ajarannya Yesus. Iya, Muslim atau bukan mereka? Ya, mereka mentauhidkan Yai, Allah. jangan pusing-pusing Yai jawabnya Yai. Pertanyaan saya, kalau Isa Muslim berarti pengikutnya Muslim nggak? Muslim, dia berserah Muslim, diri. Muslim itu kan baik. artinya berserah diri. Oke, baik. Patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Baik. Oke. Sekarang itu menjadi peringatan, betul? Yang hari turunnya itu menjadi peringatan bagi orang-orang Muslim yang ada setelah Isa dan sesudah Isa, betul? Ya. Oke. Coba tunjukkan kepada saya siapa kaum Muslim yang memperingati hari turunnya makanan dari langit sampai hari ini? Siapa? Ya tidak ada yang memperingati, itu kan peringatan. Peringatan itu artinya pemberitahuan, sebuah pelajaran itu dalam ayat itu. Ya Tuhan kami, turunkan kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Berarti ini menjadi hari raya nggak, hari turunnya makanan dari langit ini? Iya, itu menjadi hari raya sesuai dengan... Coba di mana hari raya Muslim yang merupakan hari raya turunnya hidangan dari langit? Silakan.
Tunjukkan. Tidak, ayat itu bersesuaian dengan kitab Bible Anda. Aku diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang Iya, dari kaum Bani Israel. iya, makanya pertanyaan saya, kaum muslim mana yang sampai hari ini memperingati turunnya makanan hidangan dari langit itu? Silakan. Itu peringatan, bukan memperingati. Ayat tadi bukan memperingati, peringatan. Oke. Yai, coba Kiai yang baca dulu, Yai. Biar bukan saya aja yang pinter, Yai. Coba. Baca, Yai. Baca, Yai. Yai, Surat berapa? baca. Surat berapa? Surat berapa? Al-Maidah ayat 114. Al-Maidah 114. Nah, silakan. Udah dibilang ada hari raya kok. Silakan. Sabar dulu, Keda. Jangan marah-marah terus. Ya, Tabuk kuda. nggak marah ya, kita biasa ngomong gini, wah. Ya, aduh, YouTube error katanya. Ya, sambil nunggu dia ya. Surat Al-Maidah ayat 114 ya. 114 ya, silakan. Isa putra Maryam berdoa. Ya, Allah, Tuhan kami. sambil wajah kelihatan ya. Wajah gak kelihatan kira. Apa yang ngomong ini? Nah, silakan. Jadi ini ayat ini Isa putra Maryam berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaanmu. Berilah kami rezeki, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Oke. Kita fokus ya. Di situ turunnya hidangan dari langit itu menjadi hari raya enggak? Untuk orang-orang yang sejaman dengan Isa dan orang-orang sesudah Isa. Macet. Menjadi hari raya enggak ya? Jangan macet gitulah ya. Yuk, apakah menjadi hari raya, hari turunnya hidangan makanan dari langit itu? Putus-putus wah. Mak jelas wah. Nah ini langsung ini udah mulai cari cak. Yo caroy jawai. Yai, coba Yai. Apakah benar di situ hari raya turunnya makanan itu menjadi hari raya? Udah mulai nih. Langsung dia kasih kode-kode. Matikan, hidupkan dulu wifi kita itu. Biar macet-macet kedah. Ya, hidupkan, matikan dulu. Hidupkan, matikan, hidup. Biar terkesan putus-putus sinyal kita ini. Hai. Gimana ya? Betul nggak? Hari turunnya makanan dari langit itu menjadi hari raya, hari peringatan. Betul tidak? Betul. Oke, baik. Jadi baik. Makna raya itu, hari raya Id, hidangan tersebut dijadikan peringatan hari raya yang bermakna kembali atau berulang, yang dihormati dan diingat oleh umat terdahulu yang akan datang. Oke, siapa umat yang akan datang yang memperingati hari raya turunnya makanan dari surga itu? Umat terdahulu dan umat yang akan datang. Iya, siapa? Mana? Seperti apa? Perayaannya seperti apa? Coba. Apakah kalian kaum muslimin yang memperingatinya? Iya betul. Oke, mana? Di mana sebentar? Di mana? Giai, bentar ya. Di mana kalian pernah memperingati hidangan turun dari surga? Yang ada, yang kalian peringati itu Idul Fitri. Kemudian apa lagi? Jadi gini, ini salah satu penjelasan dan doa Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidangan dari langit, ya kan? Atas permintaan pengikut setianya atau Hawariyun. Hidangan tersebut bertujuan menjadi hari raya Id bagi umat dan generasi mendatang sebagai tanda kekuasaan Allah
serta rezeki yang halal. Ya, siapa itu hari yang memperingati hari raya itu? Umat terdahulu dan umat yang akan datang. Umat Iya, Islam siapa? merayakan hari raya Idul Adha. Idul Adha. Idul Adha. Oke. Apa hari raya Idul Adha? Sebentar. Apa hari sebentar ya, pelan-pelan ya. Apa hari Idul Adha itu ya? Hari Idul Adha itu hari raya pemutungan kurban. Kurban, ini hari raya turunnya makanan dari langit kok. Ini hari raya turunnya makan, makanya saya bilang teman-teman, mereka ketika menjelaskan kitabnya pusing sendiri. Pusing, panjang, kepala panjang. Ya, silakan ya. Jangan mengartikan ayat Al-Quran ya dengan keinginan kepala kiai. Justru Anda ya, justru Ikam ya, menjelaskan dengan baik dan benar. Bagaimana ayat itu turun, bentuk permintaan dari Isa bin Maryam dan permintaan Hawariyun. Itu udah ya, jangan diulang-ulang lagi. Itu udah Kiai bilang dari tadi ya. Hari raya bagi umat-umat yang akan datang. Kenapa diulang-ulang terus, Yai? Bukan itu yang jadi pertanyaan, Yai. Yang jadi pertanyaan, siapa? Yai, gantian dulu kalau ngomong, kedah. Yai, bentar, Yai. Sekarang yang jadi pertanyaan itu begini. Yang jadi pertanyaan begini. Siapa umat yang ada di zaman sekarang ini yang memperingati hari turunnya makanan dari langit? Ya jelas yang memperingati hari raya itu umat Islam. Di dalam kalender kalian ya, nggak ada hari memperingati turunnya hidangan dari langit. Yang ada contoh hari nampaknya hilal, yaitu hari dimulainya bulan Ramadan. Kemudian Idul Adha. Hari mimpinya Tuhan lah, karena Tuhan mana turun dari langitnya, ini ayat kalian ini ya, ini ayat kalian ini, kok bisa kalian tidak tahu nih? Yai, apakah ini ayat kalian? Sebentar, Yai, ini ayat kalian bukan? Ini ayat kalian bukan? Yai, Tuhan hidup. Kok kita bahas Tuhan mati, Tuhan hidup, Yai? Orang tidak waras. Kita nggak bahas Tuhan mati, Tuhan hidup. Kita bahas ini hari makanan dari langit ini loh. Dihidupkan, dibangkitkan. Nah, dia nggak tahu, udah pusing dia udah. Ay, jangan tanya saya masalah hidangan dari langit itu, saya nggak ngerti itu ayat dari mana. Gak ngerti saya kita itu ayat dari mana. Ya, di bawah dulu ya. Ngapain kita di sini? Iya. Ketika kamu mengambil istilah-istilah di dalam agama orang, maka percayalah kamu akan kebingungan sendiri menjelaskan. Sudah saya bilang tadi, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil, "Akulah roti yang turun daripada surga." Ya. Kemudian nih saya bacakan saja biar nggak kita asal-asal ngomong ya. Saya bacakan ayatnya. Jadi kita ngerti, kalau kita orang Kristen baca itu kita ngerti. Oh, gitu. Nih ya. Nih saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Yesus berkata bahwa dirinya itu adalah roti yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 41. Ya. Kemudian kita akan bandingkan dengan peristiwa perjamuan kudus ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan ya. Satu-satu kita tunjukkan. Lukas 22 ayat 19. Nih, dua peristiwa saya akan tunjukkan. Ya kalau namanya sudah nyolong-nyolong pasti susah, saudara-saudara. Perhatikan. Dalam Yohanes 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga."
Jadi Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah mana yang sejati. Mana itu adalah roti yang turun dari surga. Akulah itu. Ya. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-22. Nih, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nih, ya. Jadi memperingati itu, diperingati. Nah, sekarang kita kembali ke ayat ini tadi. Surat Al-Maidah ayat 114. Nih ya. Al-Maidah 114. Lihat nih. Di dalam surat Al-Maidah ayat 114, perhatikan ya. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang sesudah kami. Jelaskan ini yuk, jelaskan. Ayat ini coba kau jelaskan kemari. Bingung gak jelasin ini? Aduh, mana umat yang memperingati itu? Silakan. Naik kemari. Jelaskan itu. Jangan bingung-bingung ya. Ayo, kita kasih naik, ada Ki Raden Arya Subali. Silakan.